Pernahkah kalian dengar tentang gurah? Mungkin ada yang sudah pernah coba, atau malah baru pertama kali dengar istilah ini. Gurah adalah salah satu metode pengobatan tradisional yang cukup terkenal di Indonesia, terutama buat mereka yang sering punya masalah sama lendir di hidung dan tenggorokan. Nah, di video kali ini, kita akan kupas tuntas apa itu gurah. Mulai dari asal-usulnya, cara kerjanya, manfaatnya, sampai risikonya. Jadi, buat kalian yang penasaran, tonton terus sampai habis ya. Pertama, kita bahas dulu asal-usulnya. Ternyata, gurah ini punya akar yang cukup dalam loh. Metode ini merupakan perpaduan antara pengobatan tradisional Jawa dengan pengaruh dari pengobatan Arab. Sejak zaman dulu, masyarakat Jawa sudah mengenal berbagai macam ramuan herbal untuk kesehatan. Dan salah satunya adalah ramuan untuk membersihkan saluran napas. Praktik ini kemudian berkembang dan diwariskan turun-temurun hingga sekarang. Jadi, gurah ini bukan sesuatu yang baru, melainkan warisan budaya kesehatan yang sudah ada sejak lama. Lalu, bagaimana sebenarnya proses gurah itu dilakukan? Begini, secara tradisional, gurah dilakukan dengan cara memasukkan ramuan herbal ke dalam hidung. Ramuan utamanya biasanya berasal dari ekstrak akar tanaman sengguk. Tanaman ini memang sudah terkenal dalam pengobatan herbal karena khasiatnya. Nah, setelah cairan ramuan ini diteteskan ke lubang hidung, pasien akan diminta untuk tengkurap. Disinilah keajaiban gurah dimulai. Ramuan senggugu tadi bekerja dengan cara merangsang selaput lendir di saluran pernapasan bagian atas kita, mulai dari hidung, sinus, tenggorokan, bahkan sampai ke paru-paru. Rangsangan ini memicu produksi lendir secara besar-besaran. Jadi jangan kaget, setelah digurah, akan keluar banyak sekali lendir dari hidung dan mulut. Proses pengeluaran lendir yang banyak inilah yang diyakini sebagai proses pembersihan atau detoksifikasi saluran napas. Rasanya mungkin kurang nyaman, tapi banyak yang merasa lega setelahnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Apa sih tujuan dan manfaat dari gurah? Tujuan utamanya, seperti yang sudah kita bahas, adalah untuk membersihkan saluran pernapasan dari tumpukan lendir atau dahak yang mengganggu. Makanya, gurah sering dicari oleh orang-orang yang menderita sinusitis kronis, batuk berdahak yang tidak kunjung sembuh, atau masalah pernapasan lainnya yang disebabkan oleh lendir berlebih. Dengan keluarnya lendir, pernapasan diharapkan jadi lebih plong dan lega. Selain untuk mengatasi keluhan penyakit, gurah juga populer di kalangan tertentu karena manfaatnya untuk suara. Para penyanyi profesional, qari atau pembaca Al-Quran, bahkan para orator dan pembicara publik sering melakukan gurah. Tujuannya apa? Untuk menjernihkan suara mereka. Lendir yang menumpuk di area pita suara bisa membuat suara terdengar serak, berat, atau kurang jernih. Dengan membersihkan lendir tersebut, mereka berharap suara yang dihasilkan bisa lebih bening, nyaring, dan maksimal. Ibaratnya seperti membersihkan instrumen musik agar suaranya kembali prima. Namun, di balik manfaatnya, kita juga harus bicara soal risiko dan hal-hal penting yang perlu diperhatikan. Gurah tidak boleh dilakukan sembarangan. Pertama, jika dilakukan terlalu sering atau dengan cara yang salah oleh praktisi yang tidak berpengalaman, gurah bisa menyebabkan iritasi. Lapisan mukosa di hidung dan tenggorokan kita itu sensitif, dan rangsangan yang berlebihan bisa membuatnya meradang atau bahkan terluka. Rasanya bisa perih, panas, dan tidak nyaman. Risiko kedua yang tidak kalah penting adalah infeksi. Proses gurah melibatkan kontak langsung dengan area dalam hidung dan tenggorokan. Jika alat yang digunakan tidak steril atau ramuannya terkontaminasi, bakteri atau kuman bisa masuk dan menyebabkan infeksi. Inilah kenapa sangat penting untuk memilih terapis gurah yang profesional, terpercaya, dan menjaga kebersihan alat-alatnya. Jangan tergiur dengan harga murah, tapi mengabaikan standar kebersihan. Ada lagi efek samping lain yang mungkin terjadi, yaitu dehidrasi ringan. Karena proses gurah mengeluarkan banyak sekali cairan dari tubuh dalam bentuk lendir.
tubuh kita bisa kehilangan sedikit cairan. Biasanya, setelah gurah, kita akan merasa sedikit haus atau lemas. Makanya, sangat disarankan untuk minum air putih yang cukup setelah menjalani terapi gurah untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang dan membantu proses pemulihan. Poin paling penting yang harus kalian catat adalah tidak semua orang boleh melakukan gurah. Ada beberapa kondisi kesehatan yang membuat gurah menjadi tidak disarankan. Misalnya, bagi penderita asma berat, proses gurah yang merangsang saluran napas bisa memicu serangan asma yang berbahaya. Selain itu, orang yang punya riwayat alergi parah, terutama alergi terhadap tanaman atau herbal tertentu, juga harus sangat berhati-hati. Bisa jadi, ramuan sengkuku atau bahan lain dalam ramuan gurah malah memicu reaksi alergi yang hebat. Jadi, kesimpulannya bagaimana? Gurah adalah metode pengobatan tradisional yang menarik dengan manfaat potensial, terutama untuk membersihkan saluran napas dan menjernihkan suara. Namun, ini bukanlah solusi ajaib tanpa risiko. Seperti pedang bermata dua, jika dilakukan dengan benar oleh ahlinya, bisa memberikan manfaat. Tapi jika dilakukan sembarangan, risikonya juga ada. Saran terbaik dari kami, sebelum memutuskan untuk mencoba gurah, konsultasikan dulu dengan dokter atau tenaga medis profesional, terutama jika kalian punya kondisi kesehatan tertentu seperti asma, alergi, atau masalah pernapasan kronis lainnya. Dokter bisa memberikan pandangan medis yang objektif tentang kondisi kalian dan apakah gurah aman untuk dilakukan. Jika memang ingin mencoba, pastikan kalian memilih terapis yang bersertifikat, berpengalaman, dan punya reputasi baik. Tanyakan tentang prosesnya, kebersihannya, dan ramuan apa yang digunakan. Kesehatan adalah investasi yang paling berharga. Menjadi kritis dan mencari informasi yang lengkap sebelum mencoba metode pengobatan apapun, baik itu tradisional maupun modern, adalah langkah yang bijak. Jangan sampai niat kita untuk sehat malah berujung pada masalah baru. Nah, itu dia pembahasan lengkap kita tentang gurah. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian semua ya. Apakah ada di antara kalian yang pernah mencoba gurah? Coba deh, bagikan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Kita bisa diskusi bareng di sana. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian suka dengan videonya. Dan yang paling penting, subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video informatif lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan selalu jaga diri.